Jadi memang paling nggak ini ya, think globally, tapi act-nya tetap locally gitu ya. Iya, itu nanti itu akan menjadi konsen dari Partai Persatuan Pembangunan, bagaimana diupayakan supaya harga itu bisa murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Iya. Katanya kalau kekuasaan itu ini ya, kalau kekuasaan itu satu kekuasaan lebih baik ya daripada berapa ide Pak? 1000 ide. 1000 ide. Harapan kan kita harus harapan yang baik ya Pak. Betul. Otomatis karena harapan itu nanti jadi doa, jadinya biar terrealisasi. Amin. Ya kita nanti sesuai visi misi kita akan ikhtiar kepinginnya itu dapil kita itu menjadi dapil yang sejahtera. Baik nanti kalau secara dekatnya itu sembako-sembako itu bisa harganya lebih murah karena dengan murah itu nanti ekonomi juga akan baik, kerja mudah, otomatis nanti hidupnya berkah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya podcast paling syariah nih di Indonesia. Batu Pualam di Gunung Cadas. Cakep. Batu Akik di pinggir kali. Cakep. Jawab salamnya kurang keras, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Pualam di Gunung Cadas, Batu Akik diukir jadi gelas. Jawab salamnya udah keras, semoga aja pada ikhlas. Oke, kenapa kita berpantun? Karena hari ini kita menghadirkan calon legislatif dari Jakarta, tepatnya di Dapil 2 Jakarta. Ini Dapil neraka katanya, jadi akan seru. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Etika Nailur Rahma. Bu Etika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, ini bawa 2.000 orang supporter nih. Ibu katanya punya pantun juga, mau balas pantun. Buat semangat ya biar Iya. semangat ya. Kacang panjang, toge dan bayam. Cakep. Gado-gado dicampur nasi. Artinya Panjang umur dan sehat badan. Karena rajin silaturahmi. Biar kita ini silaturahmi ya Mas Imam ya. Iya, Bu, Karena bener, Bu. berkumpul on air ini silaturahminya lebih luas. Bu Etika, makasih udah hadir. Ya, Alhamdulillah di tengah kesibukan, mungkin kesibukan kampanye, kesibukan yang lain gitu ya. Hari ini bisa hadir di podcast kita. Iya. Bu, podcast kita sesederhana kepengen ngasih tahu bahwa pencalekan atau dunia politik itu juga harus dinikmati anak-anak muda. Harus dinikmati visi misinya, tidak hanya gimmick-gimmicknya gitu ya. Tentu gimmick itu nggak ada yang salah, soal gimmick menyenangkan kan, pantun juga gimmick. Tetapi visi misi kita kepengen bongkar nih. Nah, hari ini ada Bu Etika. Bu Etika, kita dapatkan informasi Ibu tuh sebenarnya punya banyak sekali aktivitas. Menjadi pendidik, betul Bu ya? Ya, Bang. Pengajar ya Bu di kampus apa Bu namanya Bu? Staisa. Staisa. Itu apa Bu Staisa panjangnya? Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Ibu apa ini ya? Major yang diajarkan apa? Saya ada di prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam, sama PGMI. Wah, keren. Terus aktif juga di mana-mana Bu ya? Di MUI, kemudian di beberapa aktivitas lain. Ceritain Bu, Ibu aktif di mana aja? Saya pernah di MUI, terus di itu ya, Pimpinan Pusat Muslimat NU. Ya, terus pernah di Komisi Etik Penelitian Kesehatan Kemenkes pernah tahun 2020 sampai beberapa tahun gitu. Sekarang udah ganti BRIN ya. Terus udah nggak ikut yang BRIN dan beberapa yang lain gitu. Sejak dulu senang di organisasi ya Bu ya? Saya lihat kok banyak Demikian yang tepatnya begitu. Kenapa Bu senang organisasi? Dari kuliah itu ikut dulu PMII ya. Oh, PMII. PMII, terus kalau di NU sendiri ikut di IPPNU, saya pernah jadi ketua ya. IPNU Ketua ya, Bu? 2 IPPNU. IPPNU. Terus Muslimat, PMII, itu gitu ya Pak. Apa yang memotivasi Ibu senang berorganisasi? Ya alhamdulillah kebenaran kakak saya juga ikut ya. Kakak saya ikut organisasi, terutama abah saya. Abah saya itu aktivis NU Tulen ya. Oke. Beliau aktif di PWNU pas zamannya
Kiai Haji Hasyim Mujadi. Hasyim Mujadi. Beliau udah almarhum ya, Al-Fatihah. Beliau udah almarhum. Itu sama-sama di PWNU. Abah saya ketua LDNU pas zaman itu. Terus kalau sekarang abah saya di MUI Surabaya, ketua MUI Surabaya. Boleh tahu siapa beliau? 3 periode. Abah saya namanya Muhid Murtado. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga abah selalu sehat. Amin. Salam Amin. buat beliau. Jadi kalau zaman dulu saya kecil itu ingatnya saya abah itu NU, Nahdlatul Ulama, banyak aksesorisnya itu ada. Terus semuanya tentang NU, yang ada acara di Cipayung, yang Mukernas, dan lain-lain yang terkait sama NU. Jadi ya anaknya nular diajak. Akhirnya ya menikmatin ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah mengabdi, berkhidmat di NU. Jadi kalau anak-anak muda, saran Ibu juga harus rajin ikut organisasi ya, Bu? Ya, iyalah, kan nanti biar itu kan banyak pengalaman ya kalau organisasi, jadi kita nggak individual ya Pak. Kadang-kadang ketemu jodoh juga di situ. Iya benar Pak. Bener kan? Iya. Emang iya tuh. Aduh. Bu, ceritain Bu, kenapa Ibu cinta sama dunia pendidikan? Kan Ibu kan juga pengajar ya, dosen. Apa yang membuat Ibu tertarik di dunia pendidikan? Ya, alhamdulillah di dunia pendidikan saya ambil masternya kebetulan di PT IKI, ngambil manajemen pendidikan Islam, dan pendidikan itu insya Allah sesuatu yang nomor 1 ya, dalam Al-Quran sendiri kan Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu di situ dianjurkan bagaimana kita belajar dan pendidikan dan mendidik. Kan kita mendidik, di situ ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadzihi ahsan. Kita jadi memberikan, mengajak. Di situ ada pendidikan di situ. Itu sesuatu yang menurut saya itu insya Allah bermanfaat ya. Kita kan selama hidup ya, semoga kita bermanfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya Pak Imam. Manusia adalah yang bermanfaat buat Gitu. orang lain. Jadi memang pendidikan itu sebenarnya kunci Bu ya. Ya, Banyak masalah tentunya. bangsa juga kalau pendidikannya membaik, saya rasa akan membaik Bu ya. Iya. Ekonomi, tentunya. akhlak, apa semua itu kan pendidikan ya Bu. Iya. Puncak itu ya Pak. Puncak Tolak gitu. ukur. Tolak ukur ya. Bu, cerita soal pendidikan Bu. Kalau Ibu ngelihat pendidikan sekarang kayak gimana Bu? Ada nggak komentar Ibu soal dunia pendidikan kita? Ya alhamdulillah, otomatis ya kalau kita dari zaman dahulu ya, zaman Orde Lama sampai sekarang udah zaman demokrasi Pancasila ya. Kita kan udah di demokrasi Pancasila, pastinya ada dinamisasi ya, ada dinamika dalam pendidikan dari yang bagaimana sampai terus kurikulum aja ganti-ganti sih memang ya. Karena kita masih dinamika itu tadi masih ngikutin, terus kalau menterinya siapa kadang ganti, itu kadang yang jadinya ya kalau bisa ya jangan sampai terlepas, tetap di jalurnya ngikutin gitu ya Pak, jadi berkembang bukan malah ngulangin lagi begitu ya. Iya. Di Indonesia kepinginnya semua ada pemerataan ya Pak Imam ya, pemerataan pendidikan itu jadi nggak hanya di daerah mana, di daerah yang di perkotaan ya, pendidikannya jadinya bagus. di daerah terpencil, di mana di Kalimantan yang terpencil atau di suku mana itu harus semua itu merasakan dan mengenyam pendidikan dengan baik gitu Pak Imam kepinginnya. Bu, ini kan tadi kita ngobrol nih sebelum on air. Anak Ibu dua-duanya di luar negeri Bu. Satu di Mesir, satu di Inggris. Iya. Betul ya Bu? Di UK. Di UK. Itu ambil apa aja Bu? Mungkin sedikit nih, cuman intermezzo. Iya, kalau anak saya yang perempuan ngambil Global Mental Health, kuliahnya dapat di Edinburgh di UK. Jadinya di United Kingdom, tapi yang di Skotlandianya. Jadi yang kalau kata anak saya tempatnya Harry Potter kalau syuting, jadinya dingin terus Pak. Semoga pulang bukan bisa sulap ya Bu, enggak kayak gitu ya Bu. Setahun itu pernah ngerasain keringetan cuma sehari pas musim panas. Selainnya kedinginan. Wah, itu iya. Jadi pas pertama balik ke Indonesia, Mama aku keringetan. Dan ambilnya mental health ya Bu? Iya, global mental health. Jadinya emang dia bisa ke kesehatan, bisa ke sosial gitu Pak. Oh, yang satu si bungsu nih di Kalau Mesir. yang bungsu di Mesir itu ngambil
syariah Islamiyah Oh, agama. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya hufat juga, doain ya Pak anaknya Masya ngapalin Allah. Quran ya. Bu, Gitu. ini dua-duanya ke luar negeri, apakah ini kritik gitu? Pendidikan di dalam negeri kurang bagus atau gimana, Bu? Bukan apa? Gimana ya? Mestinya anaknya juga kepingin mungkin apa anak zaman sekarang ya apa Punya wawasan semangat beda. mungkin katanya itu nanti pengalamannya jadi kan dari berbagai negara kan Pak, otomatis kalau yang di UK aja nanti dari Eropa ada, dari Afrika ada, macam-macam. Bahasa saya keluar bahasa Jawanya. Oh, apa-apa, Macam-macam. Bu. Bebas, Bu. Macam-macam itu mesti nanti banyak budaya, banyak sisi, otomatis ngambil sisi yang positif ya, insya Allah jadi bermanfaat. Kalau yang di Edinburgh bahasa Inggrisnya IELTS-nya harus berapa gitu kan Pak, harus 7,5 gitu. Jadinya bahasa Inggrisnya lebih bagus kalau practicing tiap hari ya Pak. Kalau yang di Mesir otomatis bahasa Bahasa Arabnya yang Arabnya, bagus. bahasa Arabnya insya Allah bagus karena emang kan kuliahnya pakai bahasa Arab. Kalau Jadi enggak ya harapannya enggak lulus. Iya, betul, Bu. Jadi memang paling enggak ini ya, think globally, tapi act-nya tetap locally gitu ya. Iya. Pikirannya terbuka Iya. luas karena udah Insya pernah Allah di udah luar. didasarin pada mondok semua, udah pernah pesantren, jadinya kuat lah. Semoga kuat, nggak kena pengaruh yang jelek. Amin. Betul, amin, amin. Bu, Iya. mau nanya-nanya, Bu. Kalau Ibu sekarang kan di Dapil 2 ya, Bu ya? Ya, Dapil 2 itu ada mana aja, Bu? Dapil 2 saya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri. Luar negeri ya, Bu. Iya. Ini kan dapil yang besar bisa dibilang, Bu ya. Dan kompetisinya Dapil neraka ya. kuat begitu ya, dapil neraka ya. Nah, Bu Tika, sekarang kita ngomongin Dapil 2 lagi nih ya. Di Dapil 2 itu kan tadi Ibu udah ceritain ya, ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sama luar negeri. Iya. Nah, kalau visi misi yang Ibu taruh di Dapil itu atau Ibu sharingnya apa sih kalau ke Dapil? Silakan, Bu. Iya. Baik, itu pastinya linear sama itu ya, sama Partai Persatuan Pembangunan sendiri yang didengungkan sembako murah, kerja mudah, hidup berkah. Jadi di sini mesti kita upayakan ya bagaimana kita memberitahukan kepada konstituen bagaimana nanti P3 dan saya sebagai caleg itu akan menjadi perpanjangan tangan dan penyambung lidah bagaimana supaya nanti sembako itu bisa murah dan ekonomi otomatis juga akan membantu masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya akan lebih mudah untuk bagaimana sembako itu murah. Apalagi kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu pasti sensitif nih, Iya. tahu tiap hari beli cabai kok hari ini jadi kalau mahal gitu. naik 500 udah Udah tahu. rame kalau ibu-ibu. Dan itu memang kalau di Dapil ya ibu-ibu keluhannya itu, Bu ya, kadang-kadang harga itu fluktuatif, Bu ya. Iya itu nanti itu akan menjadi konsen dari Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana diupayakan supaya harga itu bisa murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Iya. Gitu. Bu, saya mau nanya, kalau di sektor pendidikan itu tetap menjadi isu nggak, Bu, kalau di Dapil 2? Misalnya, ada nggak sih keresahan masyarakat di Dapil 2 itu kalau ngomongin pendidikan? Iya, isu itu selalu aktual ya kalau pendidikan ya. Karena emang selalu kita dengungkan kalau pendidikan itu sangat penting ya. Sebagaimana dari P3 sendiri kan ada isu bahwa satu sarjana satu rumah. Ya, itu di sini maksudnya kalau satu itu dalam semua lingkup ya. Jadinya kalau di masyarakat itu nanti akan diupayakan ada satu sarjana di dalam satu rumah tersebut karena otomatis kalau pendidikan bagus insya Allah ya itu akan ngikutin nanti kerjaannya gampang, kerjaannya mudah itu insya Allah. Jadinya kalau ada yang jadi di dalam suatu rumah karena dia udah jadi sarjana itu akan menarik adik-adiknya atau keluarga yang lainnya itu gitu Pak. Satu rumah, satu sarjana. sarjana. Wah, tuh menarik tuh. Karena saya pernah dengar nih, Mas Ganjar Pranowo juga Iya. yang seperti itu kan. Iya. Di rumahnya, tentu rumah yang sederhana, orang tuanya hanya polisi dengan pangkat yang nggak terlalu tinggi. Kemudian tadinya nggak ada visi untuk meraih pendidikan yang tinggi, tetapi karena ada Mas Ganjar yang bisa melanjutkan sampai UGM, ya terbuka Iya. peluang-peluang yang lain ya Bu. Iya. Saya pribadi juga kayak gitu Bu. Oh ya. Ya, di rumah saya itu, bapak saya itu STM, Bu. Ibu saya SMP, Bu. Nah, cita-cita mereka itu punya
Anak yang sarjana di rumah itu, Bu. Ya, Alhamdulillah ya. Sekarang terlaksana dan Semuanya membuka. sarjana jadi Alhamdulillah semua sarjana, Oh, Bu. kan luar biasa. Dan kalau saya nih, Bu, kalau ada yang bilang, itu Bill Gates nggak sekolah, Mark Zuckerberg nggak sekolah, ya kan jawabannya dia itu 1 banding berapa juta yang kayak gitu ya, Bu. Terus sekolahnya juga dia ini malah otodidak kan biasanya. Iya, Kalau itu nggak pakai ini, maksudnya nggak pakai gelar, tapi dia emang pinter. betul. Tapi kan yang Otodidak. sukses lebih banyak orang yang berpendidikan kan, Bu? Iya benar, itu tadi 1 juta banding 1. Iya, saya rasa itu, Yang Bu. itu. Secara umum orang yang berpendidikan Iya. peluang suksesnya lebih Iya, tinggi, setuju nggak, Bu? Itu ikhtiarnya. Itu ikhtiarnya ya, Bu, ya? Iyalah. Mau apapun pendidikannya Kan maksudnya. rezeki dijemput ya. Betul. bukan Kalau malas-malasan Betul. nunggunya nggak mesti ya Pak. Betul, Bu. Nah, kalau harga murah, kerja berkah, Bu. Ini kan Kerja muda, kerja muda, hidup berkah. hidup berkah. Kalau di selatan itu kan lumayan padat ya, agak-agak mirip dengan Jakarta Timur yang juga padat penduduk Iya. karena permukiman gitu ya. Iya. Bu Etika, saya sekarang mau tanya soal kerja mudah ya, Bu ya, kalau Iya. Pak Sandi ya. Iya. Kerja mudah itu kan juga visinya P3 dan mungkin bagus untuk Ibu usung juga di Dapil. Ada komentar nggak soal kerja mudah ini, Bu? Iya. Baik, kerja muda di sini otomatis nanti Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen untuk mengupayakan bagaimana kerja itu supaya mudah. Selain dari yang udah umum mungkin pegawai ya, Pak Imam, kita jadi di sini bisa mengacu ke ekonomi. Sebagaimana Pak Sandiaga Uno ya, beliau adalah Menteri Ekonomi Kreatif ya. Betul. Nah, beliau jadinya kita bisa berwirausaha nanti di sini. Dari Partai Persatuan Pembangunan akan berkomitmen untuk memajukan ini. Iya, Gitu. karena kalau lapangan kerja itu memang biasanya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau wirausaha itu kan sebenarnya mungkin lebih luas ya, Bu ya. Kan Iya. kita bisa Iya, berdagang ya, kayak Nabi Muhammad kan juga berdagang Iya, dan seterusnya. betul. Bu. Jadi memang sebenarnya kita berkomitmen untuk itu. Oke, Ibu, ke depan nih, Bu, kalau Ibu melihat misalnya nih, Ibu dapatkan amanah gitu ya. Ya. Itu kira-kira Ibu suka di komisi berapa atau akan mengurus siapa? Atau saya udah bisa tebak mungkin ngurusin pendidikan lebih suka kali, Bu? Ya, insya Allah yang larinya ke pendidikan lebih ini ya. Lebih nyaman ya, sesuai Bu? karena konsen di bidang saya ya. Kepinginnya nanti bagaimana pendidikan lebih maju, pendidikan Indonesia lebih berdaya guna buat pemerataan semua masyarakat Indonesia. Ibu di Muslimat, di IPNU itu juga di ini di bagian pendidikan aktifnya kalau di organisasi. Kebetulan kebetulan saya di bidang-bidang tersebut ada yang di bidang kesehatan, makanya saya juga itu larinya pernah ke itu Komisi Etik Penelitian Kesehatan itu. Oh, jadi bisa di pendidikan Iya. bisa kesehatan Iya, kalau sebenarnya. situ ya, Bu. pendidikan kuliah saya, terus saya dosennya juga tapi pendidikan. Itunya iya, iya. prodinya sama mata kuliahnya di pendidikan. Bu, tadi saya lupa, Bu. Saya mau tanya. Ibu kapan memutuskan masuk ke jalur politik, Bu? Ya untuk kalau tipis-tipis ya dari Dulu ya, udah terpapar ya, itu Bu. tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, Tapi kalau tebalnya? udah murni politik ini yang di partai kebetulan baru ini Baru tahun ini ya? kemarin 2023 itu. Apa yang membuat Ibu pengen masuk, Bu? Ya saya sebagai manusia, saya kepingin lebih bermanfaat Pak Imam, lebih sebagaimana di Al-Quran sendiri kan khairun nas anfa'uhum linnas ya disebutkan seperti itu. Jadi saya kepingin jadi manusia yang lebih bermanfaat gitu. Karena katanya kalau kekuasaan itu ini ya, kalau kekuasaan itu satu kekuasaan lebih baik ya daripada berapa ide Pak? 1000 ide. 1000 ide. Jadi kalau berkuasa itu insya Allah kan nanti bisa sebagai penyambung lidah masyarakat, perpanjangan tangan dari masyarakat, nanti kita banyak sedekah yang uangnya dari mereka-mereka juga gitu ya, dari masyarakat. Tapi kita bisa ngaturnya gitu. Jadi lebih luas, insya Allah begitu. Tuh teman-teman ya, jadi kalau masuk ke politik itu sebenarnya memungkinkan kita bermanfaat lebih banyak ya, Bu. Ya, insya Allah. Dan semoga amanah. Gitu. Semoga amanah. Ibu nggak takut, Bu, di stigma, wah jadi politisi itu kan kebanyakan
korup, kebanyakan nggak amanah, Ya, nggak takut di stigma gitu. ya kita kan nanti ini, makanya kita masuk ke situ, kita buktikan, insya Allah, semuanya amanah. Ini dan penting nih lancar. Bu, karena banyak orang baik itu seringkali Iya, ya. nggak mau merubah dan hanya bisa di luar sistem kan, nggak berani masuk ke dalam sistem untuk memperbaiki. Iya. Kebanyakan mereka Takut hanya ya? takut, bahkan di luar sistem mengeluhkan dan seterusnya. Jangan-jangan orang-orang kayak Ibu yang berani masuk akan merubah suasana ini menjadi lebih baik. Gitu. Semoga, amin. Bu, aku mau nanya lagi. Kenapa P3, Bu? Kan partai yang punya ciri Muslim juga banyak, tetapi Iya. kenapa pilihannya P3? Ya karena seneng yang selain khasnya hijau-hijau. Nah, Karena saya dari masih remaja juga kan di IPPNU itu kan Ikatan Pemuda-Pemudi Nahdlatul Ulama. Ini salah satu fusi dari P3 sendiri kan ada Nahdlatul Ulama Betul. ya, Perti, PSII sama Muslimin Indonesia. Jadinya saya merasa ini rumah saya gitu Pak, Partai Persatuan Pembangunan. Lain kalau saya nanti di partai lain yang bukan saya gitu. Iya, Ini iya. saya merasa ini saya. Terus abah saya juga mendukung. Kata abah saya, P3 itu partainya ulama Ti gitu. Saya dipanggilnya Eti. Oh. Nama kecil. Katanya itu partainya ulama Ti gitu. Oh ngibah gitu. Baca Jawa ya. Saya dari Surabaya. Iya. Itu abah juga dukung, alhamdulillah. Wah, ini bisa jadi teaser nih ya. Jadi, alhamdulillah saya senang mendengar informasi ini dari Ibu bahwa P3 itu warisan ulama, Bu. Ya? Iya. Dibangun katanya oleh begitu. ulama-ulama kita ya dulu. Iya. Sampai kita tahu sejarahnya kalau Mbah Maimun Zubair ya, Iya. hafal Quran, sampai di Makla aja 4 tahun mau dipindahin kuburannya masih ini ya Pak, masih utuh. Masih utuh. Nah itu kan subhanallah, itu kan ini panutan kita P3 ya beliau ya, sampai terus putrinya Bu Sobibah juga aktif di P3 ya, nyalek juga sepertinya. Ya. Ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan, Bu. Kan orang-orang kadang nanya nih, wartawan, teman-teman kita suka nanya, seberapa banyak orang NU milih P3 gitu. Ya logikanya P3 itu lahir dari NU Iya, gitu ya. Itu iya. kan bagian dari fusi NU. Jadi pasti sebagian besarnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang aktif itu dari NU ya, termasuk Ibu ya. Iya. Kalau dulu kan emang cuma ada 3 partai ya zaman dulu. Betul. Semuanya partai Islamnya yaitu P3 ya. Menyatu di sama P3 ya, Bu, PDI satunya Golkar. Nah itu semuanya dulu. Cuma sekarang berkembang. Dulu karena emang zaman Orde Lama ya yang cuma 3 partai. Iya. Itu cuma Islamnya kayaknya P3 doang. Terus ada siapa? Zaman dulu PDI. Roma Irama, Oh, Roma gitu-gitu Irama kan, yang masuk P3. Zainuddin MZ, semuanya pada P3 semuanya, emang dulu cuma ada P3, Cuma satu. Gus Dur juga, Iya, terus iya. baru pecah ya Pak, Iya. sekarang ini pecah Betul. dan banyak partai sekarang. Bu, sekarang satu lagi Bu, ngomongin topik yang ada di masyarakat. Biasanya di masyarakat itu kan yang dibicarain soal kemiskinan. Iya, Ibu punya komentar nggak soal kemiskinan? Mungkin aja kan ada konstituen kita yang masih di garis kemiskinan. Ada nggak Ibu? iya, iya kemiskinan itu kan otomatis kita sebagai kepinginnya ya suatu masyarakat itu bagaimana semuanya bisa sejahtera ya, karena sesuai sama undang-undang kita sendiri ya, kesejahteraan itu adalah hak segala bangsa ya. Di Ya. sini baik sejahtera secara ekonomi ya Pak Imam, sejahtera tadi pendidikan juga itu merata, terus pekerjaan itu bisa mudah, itu otomatis nanti mencakup semua, jadinya jadi biar masyarakat itu menjadi masyarakat yang sejahtera. Itu Pak Imam. Oke, Bu, sekarang kita coba memimpikan. Ya. Kalau Ibu, mimpi Ibu 5 tahun lagi, dapil Ibu itu apa yang Ibu harapkan? Apa yang akan terjadi di sana? Harapan aja, kira-kira apa? Iya, harapan kan kita harus harapan yang baik ya Pak, Betul. otomatis. Karena harapan itu nanti jadi doa, jadinya biar terrealisasi. Amin. Ya kita nanti sesuai visi misi kita akan ikhtiar kepinginnya itu dapil kita itu menjadi dapil yang sejahtera, baik nanti kalau secara dekatnya itu sembako itu bisa harganya lebih murah, karena dengan murah itu nanti ekonomi juga akan baik, kerja mudah,
otomatis nanti hidupnya berkah gitu. Baik. Mantap. Bu, podcast ini juga dilengkapi oleh teman-teman yang meriset. Ada beberapa konsultan kita yang meriset dapil ibu. Iya. Ada beberapa saran dari tim konsultan politik kita. Pertama, mereka ingin mengingatkan bahwa di dapil ibu itu memang cukup menantang. Ada karakteristik pemilih yang beragam. Ada orang yang sangat kaya, mungkin juga ada di dapil ibu, tapi yang sangat miskin juga ada di dapil ibu. Kemudian ada Gen Z dan millennials yang mungkin preferensi memilihnya itu berbeda. Mungkin ibu harus memperhatikan mereka. Kemudian yang tidak kalah menarik ada DPT luar negeri. Angkanya itu ternyata mirip DPT luar negeri itu 1,2an mirip dengan DPT Jakarta Selatan. Iya, benar. Jadi memang itu yang harus ibu perhatikan. Kemudian saran dari teman-teman di konsultan politik kita tuh mungkin ada baiknya ibu juga merumuskan kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan, karena kan ibu memang keahliannya di situ dan memang sektor pendidikan juga kebutuhan masyarakat di dapil 2. Itu sarannya Bu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu. Oke, Bu, sekarang kita main-main yang seru-seru aja Bu. Ya. Ya, ini cuman jawaban cepat saja. Iya. Ya, nggak usah dijawab panjang juga nggak apa-apa. Ibu itu lebih suka menjaga kekuasaan atau berbagi kekuasaan? Berbagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan, nggak serakah. Melihat masa depan atau menghargai masa lalu? Melihat masa depan. Wah. Semangat ya. Semangat, jangan Jangan melo terus ngelihat belakang terus ya. Menghadirkan harapan atau menghadapi realitas? Dua-duanya bagus sebenarnya. Dua-duanya bagus. Nggak boleh jawab satu ya? Boleh jawab dua? Boleh, dua-duanya Bu. Oke. Main aman atau berinovasi? Berinovasi. Gitu ya. Kadang-kadang ada resikonya juga tempuh ya Bu. Iya. Nggak apa-apa ya Bu. Kan biar ini aktual. Oke, makasih. Bu, ini segmen terakhir nih. Segmen terakhir khusus kita dedikasikan untuk anak-anak muda yang menyaksikan. Namanya Hai Anak Muda, gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Hai Anak Muda titik-titik. Jadi Hai Anak Muda titik-titiknya ibu yang nanti menyampaikan. Boleh harapan, himbauan, ajakan juga boleh. Karena ini kan sudah di musim kampanye ya. Jadi ibu juga boleh mengajak mereka untuk milih ibu misalnya dan seterusnya. Ayo Bu Etika, Hai Anak Muda. Hai anak muda, jangan main HP aja. Salurkan kreativitas Anda dengan menggunakan HP bisa membuat konten yang berguna untuk bangsa, serta teruslah berkembang untuk membuat startup dan lain sebagainya yang bermanfaat. Iya. Boleh nambah pantun Pak Imam? Boleh, tapi harus 5 pantun. Boleh Bu, satu. Ya, baik. Kasih Bu. Pergi ke pasar ikan membeli ikan hias. Cakep. Pulangnya mampir makan ayam taliwang. Cakep. Pilih P3 nomor urut 17. Setuju. Coblos etika nomor 6. Insya Allah menang. Bu Etika, makasih sudah hadir. Teman-teman yang suka dengan Bu Etika, jangan lupa untuk coblos tanggal 14 Februari mendatang. Saya Mam Priyono. Sampai jumpa. Assalamualaikum.